banget 16 tahun dapat 500.000 mah lumayan banget. Akhirnya wah pegang uang tuh kayak banyak. Akhirnya aku pulang-pulang tuh cukup-cukup di luar kota mah buat uang 1.000 langsung dikasih mama semuanya. Iya. Hai K-Lovers, kita The Virgin. Kita mau bawain single terbaru kita versi akustik yang berjudul Saat pertama kali berjumpa dia, lihat wajahnya, jantungku berdebar. Ada rasa yang membuatku mabuk kepayang. Oh, ku jatuh cinta Yang kedua kali berjumpa lagi, ternyata dirinya sudah ada yang punya. Hatiku tergoyang, remuk dan hancur, ternyata dirinya milik temanku. milik temanku. Salahkah bila ku mencintainya, mencintainya dengan rasa ini meski terlarang, karena dia milik teman baikku. Dan rasa ini Salahkah bila ku mencintai kamu, walau cinta ini terlarang, karena kamu milik temanku. Namun tak bisa ku bandung lagi bila ku mencintainya, mencintainya. dengan rasa ini meski terlarang, Karena milikmu. Terima kasih. Kalau untuk perjalanan menuju single terbaru kita ini sebenarnya lumayan cukup berliku. Karena tadinya kita tuh pengen rilis album tuh ya mungkin 5-6 tahun yang lalu, tapi karena kebentur satu dan lain hal, akhirnya kita baru bisa pengen rilis ke ulang tahun yang ke-15. Jadi single Cinta Terlarang 2 ini tuh sebenarnya single tambahan. Tapi ternyata setelah aku bikin liriknya kok cocok ya kita judulin Cinta Terlarang 2. Terus udah gitu banyak juga fans kita yang menyarankan untuk membuat Cinta Terlarang 2. Mamaku juga nyuruh gitu. Akhirnya kita bikin sequel di judulnya. Cuman ini lebih spesifik karena Cinta Terlarang 2 ada dalam kurung milik temanku. Kalau yang pertama kan universal. Cinta terlarangnya kita nggak tahu tentang apa, bisa tentang agama, beda agama, bisa mungkin tentang cinta saudara. Tapi kalau ini tuh udah jelas banget ceritanya tentang seseorang sahabat yang merebut pacar sahabat sendiri. Kalau untuk tema sih sebenarnya ya nggak jauh-jauh ya, lagu The Virgin semuanya tentang percintaan ya. Kemarin juga singlenya Dara 2023 menceritakan tentang tak setia juga. Jadi kita garis besarnya sih memang The Virgin temanya lebih ke cinta. Cuman mungkin lebih banyak yang patah hati tentang selingkuh gitu. Karena gampang banget dibikin relate sama teman-teman kan karena sering banget mengalami. Biasanya orang itu galau justru banyak karya dibanding seneng gitu.
Nah gampang ya, gampang. Lebih masuk ke hati gitu ya. Berarti emang tujuannya semua apa entah itu senang entah itu lagi patah hati pengennya bikin menyajikan gitu ya, menyiapkan itu buat para pemirsa. Iya bener ya. Benar. Tapi memang kebanyakan di album terbaru ini tuh temanya memang lebih ke patah hati ya. Iya sih, benar. Lebih ke orang yang ada ditinggalkan. Iya. Ada yang merebut tentang patah hati. Patah hati semuanya. Kalau album kedua mungkin kemarin ada selipan beberapa lagu yang tentang fans. Terus ada juga yang tentang haters gitu kan. Kalau ini memang kayak lebih ke tentang patah hati. Kalau aku sih nggak, Dara ini. Kebanyakan lagu ciptaan aku juga ceritanya nggak jauh-jauh dari dia sih. Gitu. Ada gitu ya korelasi. Ada aja. Aku jujur kalau kayak milik temanku ini pernah waktu SMP ngalamin. Jadi sebagai orang yang merebut. Tapi direbut juga pernah. Tapi direbut juga pernah. Dara mengalami dua posisi di lagu Cinta Terlarang 2 milik temanku ini. Kalau dibilang kesulitan itu sangat ya, tapi lebih ke sulit jadwal. Kan waktu pembuatan ini tuh kebetulan juga pandemi. Itu yang tadinya kita mau rilis album 2 tahun lalu tertunda. Terus juga ada kendala musik director kita itu juga sibuk sama Dewa. Karena kan Mas Wawan TMG itu juga kan tangan kanannya Mas Dani. Sekarang Dewa lagi sibuk. Terus juga kendala di label, antriannya juga cukup banyak karena Naga Suara alhamdulillah artisnya juga banyak yang jalan gitu. Jadi lebih ke jadwal sih kendalanya. Sebenarnya sih rencana untuk album itu dari tahun-tahun sebelumnya, dari beberapa tahun yang lalu. Cuman pertama waktu kendalanya kan COVID. Waktu itu aja kita ngeluarin single, harusnya besoknya promo, ternyata besoknya lockdown. Kita bisa promo, akhirnya berperpanjang sampai 3 tahun dan yang 13, 14 mundur, akhirnya pas di 15 tahun mungkin sudah jodohnya di tanggal 15. Jadi akhirnya semuanya dilancarin kemarin ya. Di angka 15. Kemarin juga lagu, sisa 3 lagu, rekaman kita selesai dalam semalam ya. Betul. Biasanya sehari itu semalam, ini 3 lagu dalam semalam itu udah langsung jadi gitu. Makanya alhamdulillah dilancarin banget. Alhamdulillah umur 15 dilancarin sama Allah. Cuman ini sedikit lagi aja sih kebentur pilpres gitu. Jadi kita masih Benar. sedikit tertunda lagi sedikit. Justru itu makanya sekarang lagi ada kampanye kan. Jadi ya udah kita tunda dulu karena kita juga nggak mau hilang momen. Karena ini pilpres pesta demokrasi Indonesia ini kan memang benar-benar lagi lumayan hype ya gitu. Apalagi sekarang banyak pemilih Gen Z kan. Jadi kayaknya kita mengalah dulu karena kita nggak mau kalah momen ya sama bapak-bapak di sana yang sedang mencapres. Berjuang ya. Jadi insya Allah mungkin kalau pemilu lebih selesai cepat, kita akan rilis lebih cepat. Kalau Mita jujur kemarin sempat ngedrop karena memang kalau dari aku pribadi kan karena memang di The Virgin ini memang aku yang lebih banyak berkarya lagunya. Jadi ketika aku ngedrop ya kayak aku ngerasa aduh gue berhenti aja kali ya gitu. Karena dari tahun 2014 album terakhir kita 10 tahun lalu itu kendalanya banyak banget gitu. Dari mulai yang Mas Dani terjun ke politik, akhirnya kita kurang terurus, sampai akhirnya kita berdua drop juga, ngerasa kayak aduh kita mesti gimana ya gitu. Tapi kayak ngerasa kayak jenuh, kayak ngerasa nggak diurus terus juga. Tapi banyak teman-teman sahabat Dara juga nguatin gitu biar kita tetap berkarya. Akhirnya alhamdulillahnya dari label sendiri Pak Rahayu justru memberikan kita album. Jadi itu kita ngerasa alhamdulillah Neng kita ternyata masih diperhatikan gitu. The Virgin masih dianggap ada. Terus fans juga banyak yang bikin kita semangat gitu. Akhirnya aku semangat lagi dari yang tadinya drop gitu. Banget sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya sama sih, cuman kemarin kan kalau Mita mungkin dia jenuh ada beberapa proyek kan ya, dia solo, ada grup lagi, terus dia DJ juga gitu. Kalau aku sih ngedrop-dropnya aku masak-masak di rumah, sempet juga ngedrop.
terus bingung juga. Kalau collab aku tuh tipe yang apa ya orangnya, susah deket sama orang terus malas juga gitu. Jadi kalau mulai hal yang baru tuh kayak males deh gitu. Jadi di rumah aja, sempat ngedrop juga tapi minta juga nguatin. Alhamdulillah kita bangkit lagi, kita saling sharing juga. Harus gimana ya kita akhirnya kita nemu titiknya, akhirnya kita bangkit lagi, saling nyemangatin sih intinya. Iya betul. Itu dia. Sebenarnya ini juga nggak sengaja Cinta Terlarang ada sequelnya. Mungkin kalau untuk lagu lain bisa sih dipertimbangkan. Cuman kan kita pengen dapat hype-nya Cinta Terlarang nih karena alhamdulillah 2009 itu memang lagu Cinta Terlarang yang membuat kita dikenal orang. Kalau untuk lagu lain kan sebenarnya lebih mengikuti gitu, tapi mungkin bisa juga tuh idenya. Boleh. Boljuk. Boleh. Nah itu dia alhamdulillahnya. Ini kan menurut sekeliling kita ya. Ya, maksudnya harusnya orang yang sekeliling kita yang Iya, jawab tapi ya. menurut orang-orang sekeliling kita sih katanya Mita sama Dara nggak pernah berubah dari dulu. Dari orang terdekat aja deh, misalkan kayak sekeliling kita yang ada di RCM, Republik Cinta. Dari mulai pekerja OB, dari mulai kru-kru kita gitu. Dari mulai mungkin asisten kita di sini ada yang udah 10 tahun, 11 tahun ikut kita gitu. Mungkin mereka yang bisa menilai kita, tapi menurut mereka sih kita benar-benar nggak ada perubahan. Aku juga di keluarga juga begitu, Dara juga ya di teman-teman apa curut teman kamu. Gengku curut namanya curut. Temen aku SMA. Teman sekolahnya. Jadi kita masih kontak-kontakan, jadi alhamdulillah sih. Menurut mereka sih nggak ada star syndrome. Apa yang bikin Dara itu Kalau menurut aku pribadi sih mungkin karena apa ya, dulu tuh kita memang berkarya di RCM awal mulanya tuh memang tadinya nggak niat untuk ngetop gitu. Terutama aku ya sebagai pencipta lagu aku didengerin Mas Dhani terus tiba-tiba dirilis bareng Dara aja, kayak aku tuh nggak kepikiran sama sekali dan benar-benar nggak punya mimpi. Jadi ketika begitu booming aja kita benar-benar nggak tahu ya, nggak sadar ya. Ya jadi kita tuh udah ngeluarin single Cinta Terlarang itu kan di beberapa stasiun TV gitu. Jadi kita biasa kan kita ke minimarket gitu naik motor. Kita lagi naik motor nih berdua, naik motor jajan gitu ya. Ada yang manggil, udah kenal kita ya. Terus pas kita masuk lagi muterin lagu kita, aku lihat alhamdulillah ternyata orang udah dengerin lagu kita Iya. Dari situ udah tahu, berarti orang-orang udah mulai kenal gitu, udah mulai tahu. Mau main ke mall dipanggil-panggil gitu, tapi ya alhamdulillah kita masih nggak yang, ya sebenarnya memang karena nggak niat juga gitu. Kita tuh nggak ada pikiran bakal pengen ngetop nggak gitu. Terus udah gitu zaman dulu kan memang media sosial belum banyak ya gitu. Jadi mungkin kita kayak masih nggak tahu gitu orang tuh se-hype apa sama kita. Beda sama sekarang misalkan kayak Gen Z atau mungkin ada artis-artis zaman sekarang yang viral gitu. Tiba-tiba ya dia ngerasa gue udah ngetop nih karena dia tahu kan. Karena dia tahu follower gue banyak. Nambah follower atau mungkin apa. Kalau kita kan karena orang nonton kita dari TV, jadi kita nggak pernah tahu gitu kalau nggak kita samperin orangnya gitu. Oh, aku ingat banget. Aku kasih mama. Iya, aku kasih mama. Semuanya aku kasih mama. Karena waktu itu pada saat aku pertama kali ikut Mas Dhani, aku inget banget ikut proyeknya Mas Dhani. Mas Dhani waktu itu ngejuriin ini The Rock sebelum The Rock Indonesia. Aku dibayar, aku langsung seneng gitu karena itu pertama kalinya. Aku kan tadinya kerja sama mama nih, berdua sama mama. Ya namanya kerja sama mama kan berarti aku yang digaji kan, karena mama dulu punya kantor gitu. Tapi ketika ternyata aku bisa menghasilkan uang sendiri, aku kasih mama tuh rasanya aduh bahagia banget bisa ngasih mama gitu. Aku sih mama pertama. Aku juga sama, dulu aku pertama kali punya uang tuh pas nge-backingin Triat. Aku nge-backingin Mita Drop. sama Mas Dhani di The Rock, di Triat ya. Terus aku dapat uang gaji, menurut aku lumayan besar ya, karena aku masih SMA waktu itu. 500.000. Aku waktu itu gaji pertama 1 juta. Ketahuan nih Mas Dhani gajinya berapa. Tapi kan dulu kan besar banget ya. Besar aku masih banget. 16 16 tahun dapat 500.000 lumayan banget. Akhirnya wah pegang uang tuh kayak banyak. Akhirnya aku pulang cepet di luar kota mah buat uang 500.000 langsung dikasih mama semuanya. Iya. Aku juga nganterin ngurusin kerjaan mama tuh harus bolak-balik ke Samsat sana sini dulu dalam seminggu baru dapat 1 juta kali. Belum tentu juga dapat 1 juta tuh seminggu. Manggung sekali dikasih segitu kan seneng banget gitu.
Kalau dari aku pribadi ya, dari kita lah. Kita selalu bilang gini, kalau ada masalah kita harus ngomongin baik-baik. Karena kan yang dipendem itu nggak baik ya. Kita pendem-pendem lama-lama jadi gunung ngebeledak. Kita pengennya, misalkan saat ini lu nggak suka, lu langsung ngomong aja sama gua. Sampai sekarang pun begitu. Kayak kemana kejadian ya. Udah 15 tahun nih, kemarin aku ngomong, terus aku teriak marah sama dia. Padahal tuh nggak sengaja, aku cuma ngomelin dia sampai ngebentak gitu. Kok aku yang dibentak sih? Gitu dia langsung ngomong. Jadi oh yaudah maaf, kayak gitu sih contoh kecilan. Makanya kita bisa awet 15 tahun karena kita nggak pernah ada rahasia. Apapun yang dia nggak suka, pasti langsung ngomong sama aku. Aku pun begitu. Makanya itu yang bikin awet, gak ada dendam, terus gak ada iri-irian. Betul. Biasanya dari dulu, dari awal kita kenal. Kalau kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin sebagian cewek-cewek kalau misalkan ngegrup, ya yang kita tahu ya ada beberapa yang iri-irian baju mungkin, kostum, atau mungkin iri-irian makeup gitu, atau mungkin saing-saingan. Biasa ya cewek namanya cewek. Tapi kan kita juga cewek nih, tapi kita nggak begitu gitu. Mungkin atau mungkin karena style aku sama Dara beda, mungkin bisa jadi. Tapi kan yang namanya cewek sama lah, tetap ada PMS-nya ibaratnya gitu kan. Kalau lagi mau menstruasi tuh kayak senggol bacok apa gimana, sama gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak begitu. Tapi mungkin dari kerjaan juga kan kadang misalkan kayak kemarin dia ada solo kerjaan, aku ada solo kerjaan. Mungkin biasanya kalau yang lain ada iri-irian yang misalkan ih kok ada kerjaan sih ini. Kalau kita mah enggak, saat kita nggak bisa, aku lempar minta Lempar-lemparan job malah. Oh enggak nih ada job gitu, jadi nggak kok minta jobnya banyak ya, aku nggak pernah begitu. Jadi kita saling support gitu. Saling support. Hal kerjaan aja sampai sebegitunya kita gitu. Mungkin karena kalian udah barengan dari awal gitu, jadi kayak ya udah gitu, masih saling sayang juga, saling sayang juga gitu. Iya benar, itu kita memang dari awal kan sama Mas Dani. Mas Dani justru yang membuat kita dekat, karena kan yang tadinya aku kan dulu ngekos nih di Jakarta. Dara tinggal sama mamanya kan dari Tasik ke Jakarta kan ngontrak gitu. Mas Dani yang menyatukan kita berdua untuk tinggal di satu rumah base camp gitu. Jadi ada base campnya di Virgin nih gitu. Jadi dari situ dari 2009 kita memang benar-benar udah sama-sama terus. Cuman pada saat Dara pindah ke Bali aja nih kita berpisah. Karena kan Dara sekarang udah for good di Bali, udah 8 tahun. Jadi saat itu aja sih. Dan sempat dibilang bubar juga gara-gara pindah doang gitu. Kalau aku pribadi banyak yang aku syukurin karena aku juga berangkat dari keluarga yang kurang mampu gitu kan. Jadi aku kerja sendiri juga, tulang punggung keluarga juga, mama single parent gitu kan. Jadi ketika aku bisa ngasih rezeki banyak ke keluarga itu menurut aku pencapaian terbesar gitu. Cuman kan yang namanya karir kan kita pasti naik turun. Ada dropnya saat adik aku meninggal, ya keuangan merosot lagi gitu kan. Karena tapi ya memang itu kan kita kerja juga buat keluarga gitu. Ya itu sih yang aku nikmatin dan aku syukurin sampai detik ini. The Virgin tuh masih bertahan walaupun turun naik, tapi kita nggak hilang gitu. Itu yang aku syukurin.